Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innaka antal azizul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memanjangkan umur kita sampai pada malam ini. Sekarang bulan Sya'ban tanggal 8 Sya'ban. Insyaallah malam Jumat depan kita nisfu Sya'ban. Malam amal-amal kita setahun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaporkan selama setahun amalan kita, apa itu amalan baik maupun amalan buruk. Kan kalau tiap hari amalan kita diangkat juga, diangkatnya itu setelah subuh dan setelah asar, apa yang kita lakukan hari itu. Kemudian ada juga amalan yang setiap minggu diangkat. Ada yang menyatakan hari Senin sore, bis asar menyatakan hari Kamis sore. Itu yang amalan mingguan. Jadi kita ini tinggal kita lihat ya, dari pagi tadi hari Jumat sampai sekarang apa amalan kita yang baik dan buruk, itu yang kita. Kemudian setahun total itu malam nisfu Sya'ban. Tinggal kita siap-siap apa yang mau kita lakukan. Tunggu seminggu itulah. Dan pada malam nisfu Sya'ban jangan lupa bahwa Allah dalam hadis menyatakan innallaha la yata'u fi nasfi min Sya'ban. Terus wa yaghfiru li jami'i khalqihi illa al-musyrik aw musyahid. Ini hadis sesungguhnya Allah Ta'ala memperhatikan, mengamat-ngamati pada malam nisfu Sya'ban tadi, hamba-hambanya diperhatikan. Jadi orang yang dilihat oleh Allah dengan pasti dirahmat, dengan rahmat Allah. Allah melihat, melimpahkan rahmat. Kalau Allah tidak melihat, berarti dia sudah tidak dipedulikan. Apabila Allah sudah memperhatikan, layak melihat itu melihat, memperhatikan, maka orang tersebut diampuni dosanya. Habis itu. Yang tidak diampuni cuma musyrik dan musyahid, dua. Itu orang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Dan sekarang ini negara kita banyak orang yang tak sadar bahwa dia syirik itu, dan nampaknya tidak. Alasannya satu ya, toleransi beragama. Kita ini sebenarnya dalam Islam toleransi beragama itu hanya dilakukan dalam muamalah, hubungan antar sesama manusia, bukan toleransi dalam bidang akidah, keyakinan. Muamalah itu kan kita hubungan, interaksi sosial, menolong, membantu. Kemudian kalau orang beribadah jangan ganggu. Jadi seperti hubungan zaman Rasulullah kan begitu. Kalau orang yang sedang berada di beribadah di gereja, saya tidak boleh diganggu. Tapi yang dilarang itu toleransi akidah, tidak ikut masuk gereja, batu salawat di sana.
kemudian ada baru ini nikah 2 kali, kehidupan nikah dalam toleransi memang ada. Dan hari itulah akidah nanti dicampur-campur agama ini sama ya dengan agama kita. Yang penting tujuannya sama. Ya tujuannya sama Allah, gitu ya kan? Cuma caranya berbeda. Kalau dan caranya beda, mana akan sampai? Mau menuju ke pasar Sudirman, Nusa Indah, satu ngambil jalan Serakam, bicara kan? Satu ngambil jalan Penjara. Siapa yang sampai? Cuma tidak sesat. Ini apa pengertian toleransi yang banyak. Nah itulah musyrik. Tapi kalau dalam hadis ini hanya menyatakan musyrik itu seperti kita percaya dengan ramalan. Sekarang banyak juga meramal kita sekian begini atau juga dukun itu, dan Allah tidak mengampuni dosa seperti itu. Pertama. Yang kedua, orang yang memutus hubungan silaturahmi. Jadi yang diharapkan kalau seandainya kita ini punya masalah dengan siapapun, khususnya dengan keluarga, cepat-cepat perbaiki hubungan, karena Allah tidak memperhatikan kita para sahabat. Itu rugi kita setahun sekali ya. Coba dihapuskan dosa kan berarti amalan kita itu sedang berdoa makbul diterima. Yang menyebabkan kita doa berkali-kali itu susah dan terjadi karena ada yang menahannya. Itu kesalahan kita yang tanpa kita sudah bisa. Yang kedua, kita doa kita insya Allah pasti terkabul dengan syarat dulu kalau mau berdoa itu mulailah dengan doa untuk akhirat dulu baru dunia dulu. Akhirat dulu kita doa, ya Allah tolonglah misalnya saya beri husnul khatimah, bila saya taubat nasuha. Setelah itu barulah doa dunia. Itu cara berdoa, mendahulukan kepentingan akhirat baru dunia. Dunia barulah apa-apa misalnya, ya Allah tolonglah keluargaku, jadikan orang-orang yang soleh dunia akhirat. Itu doa rugilah kalau kita tidak berdoa mulai malam lagi, malam nisfu Sya'ban dan malam Jumat lagi. Karena dua gila. Dan itu pun termasuk persiapan untuk Ramadan. Ya Allah tolong Ramadan saya ini siapa latihan, siapa ibadah sebaiknya, dan kau terima ibadah. Itulah, tak peduli itu yang berdoa itu muda atau tua. Karena zaman sekarang ini apalagi cerita-cerita yang seperti disebutkan Habib Umar Al-Hafiz Yaman, bahwa ulama dan wali Allah di Tarim Hadramaut ada sekitar 6 atau 8 orang mimpinya sama. Mimpinya pada Dajjal itu udah lepas dan belenggunya. Dajjal itu kan sudah terkenal sejak zaman Nabi Rasulullah. Tujuannya adalah untuk memurtadkan orang. Dia sudah kan diikat, tetap kiamat baru dibuka. Itu ada 6 atau 8 orang ulama atau wali dianggap wali di Hadramaut Tarim Yaman itu sudah mimpinya sama. Ikatan Dajjal udah lepas, ikan lepas. Nah kalau dia lepas berarti mulai bergerak itu. Mungkin belum dia langsung, kan lebih langsung berarti dekat kiamat mau turun Nabi Isa. Kalau dia udah lepas, bisa aja anak buahnya kan iblis. Kan menurut ceritanya itu Dajjal itu kawin dengan iblis. Jadi adalah apa namanya itu anak buah kalau sedikit-sedikit. Tapi Dajjal itu orang hebat. Hanya mukanya jatuhnya satu, pakai mata satu. Menurut Rasulullah SAW rambutnya keriting, bel-bel. Disebut Masih Dajjal. Dikata hampir katanya mirip-miripnya macam Nabi Isa. Nabi Isa itu rambutnya keriting-keriting. Keriting cuma tak kantor, matanya satu, bijak sebelah. Dan yang mempunyai pengaruh kewibawaan yang besar, mudah menarik orang dan punya sihir untuk menarik orang. Yang mana siapa yang mengikutnya dimasukkannya surga, yang menolaknya masuk neraka dia akan mati. Dan sekarang ini sudah mulai ini kan,
Pengaruhnya contoh ya, yang baru-baru ini ada ya, dari Farid itu yang dari Cianjur itu berpikir di mana di musola atau di suraunya tiba datang orang pacok kan. Pertama keluarganya yang kena pacok. Sekarang Kiai Farid, di Kiai Farid itu punya pesantren dengan mungkin pikir tarekat ampun. Tiba-tiba punya ada orang yang tidak suka dengan wiridan itu karena dia tidak sesuai dengan paham ajaran agamanya. Tidak dapat dia melarangnya, dibacoknya lah pakai masuk rumah sakit. Itu udah sekarang mulai dan macam itu. Bukan dia bilang kan. Nah itu udah mulai dan sekarang banyak orang menerjemahkan lagi ayat Quran seenaknya. Nah ini nih yang bagi-bagi menurut yang lemah itu kan bisa lama murtad keluar dari Islamnya. Terkait alasan pertama toleransi, yang kedua pemahaman Islamnya hanya ambil terjemah Quran, kemudian ditafsirkannya menurut pikirannya sendiri, rosa. Sedangkan Rasulullah menyatakan man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka. Tidak dapat, karena Al-Quran, jangankan Quran, hadis pun sabda Nabi itu tidak dapat kita baca, terjemahkan, kemudian kita pun menerangkan hasilnya begitu. Itu semua sudah dibahas ulama-ulama dulu dengan ilmu manhaj yang luas, dari segi bahasanya diperhatikan, dari segi sebab-sebabnya kenapa Al-Quran dan hadis disebutkan dan kapan waktunya. Sekarang ini bahaya menerjemahkan sendiri, menafsirkan sendiri. Tahu saya ikut ulama lain, ikut Nabi aja katanya, tapi ikut Nabi aja dia menerjemahkan Quran sendiri dengan tafsir sendiri. Ulama dulu dari Nabi kan namanya dari Quran, mereka menafsirkan dengan ilmunya. Sekarang menafsirkan berarti jangan ikut ulama dulu, ikut ulama sekarang, ikut dia lah nanti. Ini lama-lama dan itulah memang sudah mau akhir zaman, Dajjal keluar. Nah seperti kalau di Indonesia juga Buya Ar-Razi tidak menyatakan dia pun mimpi katanya, mimpi Dajjal itu lepas katanya. Cuma ada nasihat dari Umar supaya kita tiap hari membaca surah Al-Kahfi. Kan surah Al-Kahfi itu antaranya itu melepaskan kita, menjauhkan kita dari fitnah Dajjal. Kalau tidak dapat membaca karena panjang, Kahfi, baca 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir. Kalau perlu dihafal 10 ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qur'ana ala adil kejawala meja ayat muhimman dan syahida. Sampai 10 kali itu, 10 pertama dan 10 terakhir. Beliau menyuruh membaca setiap hari, dan kalau perlu dihafal. Ya, kalau membaca satu Al-Kahfi tiap hari makan waktu lama kan. Tentunya dah baca habis subuh, itu paling bagus. Katanya kalau baca Quran habis subuh itu membersihkan otak. Kalau tidak habis subuh, supaya ada pikun di antara keistimewaan. Ambil contoh macam bekas mantan Perdana Menteri Malaysia, umur 97 tahun, tapi pikir masih terang, dia dokter, dia dalam habis subuh amalnya 1 jam baca Quran. Itu umur 97 tahun, 92 tahun masih diangkat jadi Perdana Menteri. Jadi masih pikiran masih lancar. Katanya pengaruh dia suka disuruh pasti dibaca Quran.
Jadi memperbaiki sistem saraf. Nah itulah ya, mudah-mudahan kita persiapan untuk Ramadan ini. Sebenarnya dimulai bulan Rajab tadi, sekarang Syaban masih ada waktu dan kita dapat beramal dengan sebaik-baiknya dan kita dilepaskan dari fitnah Dajjal. Makanya biasanya setelah pada tahiyat akhir kita sholat itu kan ada doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabil nar wa a'udzubika min mahya al-maut wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Itu doa dari Rasulullah supaya kita berlindung dari fitnah Dajjal. Sebab Dajjal itu satunya dia memurtadkan orang juga akhirnya, tidak ada lain dengan segala macam cara. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ulang sedikit hadis. Ada hubungannya dengan hidup kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, kata Rasulullah, inna Allah ta'ala qala, sesungguhnya Allah ta'ala berfirman. Allah firman, kata Rasulullah, man 'ada li waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi wali, maka aku mengumumkan kepadanya perang. Jadi siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku akan mengumumkan perang dengan dia. Jadi kita memusuhi wali Allah sama dengan memusuhi Allah. Allah lah yang menentukan. Siapa yang maksud wali di sini menurut Imam Nawawi, al-muradu guna bil wali al-mu'min. Yang dimaksud dengan wali dalam hadis ini adalah orang mukmin, mukmin yang beriman. Ingat ya, beda mukmin dengan muslim. Kalau muslim itu ya Islam, kalau mukmin itu dia menjalankan peraturan-peraturan Islam dengan sebaik-baiknya. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggilah tingkat kewaliannya. Gitu. Wali itu kan dikatakan mahfuz itu terpelihara dari dosa. Dia bisa berbuat dosa, tapi setelah dosa ingat langsung minta ampun. Nah itu jadi terhapus dosa, tidak numpuk. Bukan hanya masalah yang zahir, bahkan masalah yang batin. Contoh ini, tiba-tiba ada perasaannya suudzon, berusaha terhadap orang, dia nggak tak boleh suudzon, langsung minta ampun. Nah sedikit ya dia minta terpelihara, mahfuz namanya. Kalau para nabi dan rasul disebut maksum, memang dikatakan tak berdosa, ada sedikit dia langsung habis. Jadi tidak mengampuni dosa. Seperti Rasulullah itu yang lalu dan akan datang diampuni semua. Kalau wali itu mahfuz, jadi lancar hidupnya, itu lancar. Jadi barang siapa kita melihat ada orang yang bagus, saleh, janganlah coba-coba kita bermusuhan dengan dia. Banyak terjadi. Udah akhir-akhir mata kita orang itu. Saya bukan mengungkit, hanya menceritakan mungkin contoh, kita ambil contoh lah ya. Saya terus terang saja, gabung dengan orang tua saya, abah saya. Dulu kan pernah fitnah di daerah Kalimantan Tengah. Biarkan dia sampai pindah ke Pontianak.
Yang memfitnahnya itu orang kaya. Pas saya pindah dia tidak lama orang itu pertama dia punya kapal 5 putih habis mau tenggelam, timbullah dia kena penyakit yang tak sembuh-sembuh. Penyakitnya apa tidak tahu. Anak-anak yang jadi penyebar pun hidupnya terbaring sampai mati, tidak bisa ngomong. Selanjutnya apa saya mendatang menemui mereka. Mereka datang Pontianak minta maaf, tapi karena ada kesombongan di hatinya tidak jadi sampai apa sih. Dia kena difitnah, dimusuhi. Itu pernah terjadi bukan? Kalau dapat dia tanya jalan, jadi masih kecil. Akhirnya ke Pontianak balik. Jadi memusuhi, kenapa difitnah berbuat? Tapi tidak semua, ada yang tahu benar ceritanya itu almarhum Pak Karim. Pak Karim Syarani itu tahu benar ceritanya. Dia sendiri hanya dengar cerita. Itu memusuhi gara-gara satu jam. Berarti musuhi karena yang saya dengar ada 2 masalah. Karena ada orang mempunyai pendapat hukum dibantah oleh orang saya hukumnya karena bahasanya masuk keras secara hukum Islam. Tapi tidak sah, orang bilang sah. Akhirnya orang itu dimutasi, dimarah, ikutnya cerita macam-macam. Kemudian ada masalah lain lagi, pokoknya yang tidak sesuai. Pendapat yang tidak sesuai itu fitnah, tujuannya supaya mengusir apa saya gitu. Nah, karena sifatnya memusuhi, jadi macam-macam lah dilakukan, apalagi di kampung menggunakan sihir segala macam. Tapi akhirnya mereka hancur sendiri. Mau datang ke Pontianak minta maaf tak sampai. Yang herannya itu orang terkaya bisa hancur semua kekayaan. Kan yang menyombongkan kekayaan itulah yang mempengaruhi orang itu kita. Itulah ya. Jadi kita ini tidak usah, apalagi dekat nisfu Sya'ban itu bermusuhan di baik ikusnya, apalagi yang paling berat urusan dengan dalam keluarga kita, dia dulukan anak kepada orang tua, sesama saudara, paman dan sebagainya. Nah, kemanahan suami istri didamaikanlah supaya Allah memperhatikan kita dengan pandangan rahmatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau ketemu kita mengusir para wali, berarti kita mengajak perang dengan Allah. Bahaya. Di akhirnya ujungnya kita menderita. Dekat-dekat mati sakit, baik-baik. Bahaya itu banyak kan yang begitu. Tak baik-baik mati bertahun-tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradatuhu alaihi. Dan tidaklah mendekatkan diri kepadaku seorang hambaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabshu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Dan tidaklah hambaku tadi mendekatkan diri kepadaku dengan apa yang telah aku fardukan, dan senantiasa dia mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sehingga aku cinta kepadanya. Jadi begini, biar kita misalnya mudah, kita tetap salat melakukan yang fardu. Yang fardu itu ya salat fardu, puasa fardu, salat fardu yang sudah lewat ya qadha.
puasa fardu yang sudah lewat qada. Saya mengharap apa yang saya ajarkan ini, yang saya sampaikan ini tidak hanya sampai di sini, bisa disambung kepada keluarga gitu biar nyambung. Contoh sekarang bulan Sya'ban misalnya ada antara keluarga kita yang masih ketinggalan puasa Ramadan, cepat-cepat dihabiskan bulan ini supaya Ramadannya itu diangkat. Sebab kalau masih ada utang bulan Ramadan yang lalu, jumpa lagi Ramadan ini belum ada bayar utang, belum diselesaikan, Ramadan yang ini tidak diangkat dulu karena masih ada utang. Harus selesaikan. Siapa keluarga kita misalnya yang dekat dan perlu beritahu dulu, habiskan dia. Seperti Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau itu bulan Sya'ban itu digunakan untuk mengqadha puasa Ramadan yang lalu sebelum sampai masuk ke Ramadan yang akan datang. Nah, kalau sudah yang fardu-fardunya dilaksanakan, ditambah dengan amal-amalan sunnah, bagus begitu. Amalan sunnah itu yang biasa jalan dan tambah-tambah terlalu banyak. Contohnya amalan sunnah, itulah namanya. Kadang kita ini beramal itu kan harus dengan ada ilmu. Tapi contoh sekarang gini, ada majelis ilmu di dalam masjidnya dah. Dalam masjid nih, majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu kan orang yang menghadiri ilmu itu kan punya wajibnya. Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, bahwa menuntut ilmu itu adalah fardu atas setiap orang Islam. Kemudian di dalam ilmu itu ada yang tak mendengar ilmu sembahyang habis sampai habis atau baca Quran, ya itu sunnah, ini wajib. Mana pahalanya? Kalau dia mengerti, dia akan meninggalkan sholat sunnah karena jadi makruh hukumnya. Jadi makruh kan begini, satu saat 1 jam mendengarkan ilmu itu kan lebih bagus daripada sholat 100 sampai 1000 rakaat. Pahalanya, kok mau jadi pahala? Nah, ini sholat sunat. Jadi kita pun harus tahu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau sholat sunat memang paling bagus kan malam tahajud. Indah, baik balik dari sholat isya. Kita mau sholat witir dulu boleh? Banyak, tidak ada tempat-tempatnya. Sehingga kita beramal sunat yang dikatakan Allah, orang yang menambah ibadahnya mendekatkan diri kepada aku dengan nawafil, dengan sholat tambahan. Nawafil itu sholat tambahan yang dihitung nanti dihisab itu sebenarnya bukan sholat sunat, sholat wajib kita. Karena yang pertama dihisab itu sholat. Inna awwala ma yashhadu as-shalah. Sungguhnya yang pertama dihitung dihisab di akhirat amal kita sembahyang. Bukan sembahyang sunat, yang wajib. Udah selesai, itu nanti yang sunat itu hanya untuk nambah timbangan mizan kita, kita nambah, itu memperberat. Yang dihitung ini puasanya yang wajib, salatnya dulu, dan dihitung bagus. Kekurangannya nambahlah untuk salat ibadah sunat kita, nambah dengan sekali ucapan itu. Seperti kita suka baca subhanallah wa bihamdihi subhanal azim, itu kan kalimatani khafifatani, itu 2 kalimat ringan, indah tapi berat dalam timbangan. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanal azim. Tersebut baca itu memperberat timbangan amal kita yang asalnya misalnya naudzubillah miring ke kiri, karena suku baca itu jadi berat deh. Dengan niatkan untuk nambah nomor itu sunat sudah lagi. Nah itulah. Jadi kalau kita suka baca dulu, makanya ada
kata ulama dan wali Allah itu suka membaca sebelum terbit fajar, sebelum subuh itu membaca subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah, baca 100 kali. Di antaranya subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa astaghfirullah. Kalau di Masjid Al-Falah ini hanya astaghfirullah yang dibaca. Kita baca doa kan? Fa inna jazur astagfirullah 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 100. Tapi ada tambahan lain disambung subhanallah wa bihamdihi astagfirullah, tapi panjang, mungkin jamaah kelamaan. Tapi saya pernah itu cuma berapa menit ya, 100 menit. Karena amalan sebelum subuh di Masjid Apa contohnya saya pernah itu berapa lama? 10 menit. Mulai dari habis salat sunat subuh, kemudian kita baring, ada yang barang, ada yang duduk tuh kan. Allahumma rabbana bil maghfirati wal rahmati. Ada yang baca a'udzubika minan nar 3 kali duduk. Ada juga baca Allahumma rabbana bil maghfirati wal rahmati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Itu kan isinya kita mohon supaya kita dilepaskan dari azab kubur. Sampai kita baring membayangkan bahwa kita itu di dalam kubur. Nah, setelah itu duduk baca ya hayyul la ilaha anta ya qayyum 40 kali kan. Ya, kita baca. Tujuannya barang siapa baca kitab mizan dan syarih sebutkan, barang siapa yang baca itu setiap waktu 40 kali, maka hatinya akan hidup, tetap hidup seperti yang dimana hati-hati orang lain mati. Istilahnya itu begini Bang, dia akan tetap beramal, mudah lewat pelajaran dan nyaman untuk beribadah ketika orang-orang sudah malas. Jadi hatinya tetap hidup. Ya hayyul la ilaha anta. Sehingga dikatakan saatnya dia mati pun dia akan macam hidup. Contoh, kan ada orang yang hidup macam mati dah, tak ada apa-apa jadi. Orang tak kenal, atau tapi orang dah mati masih diingat orangnya segala macam sampai bila-bila. Dia jiwanya tetap hidup, Allah menghidupnya. Akan dibaca ya hayyul atas 40 kali. Kemudian kita baca subhanallah dan alhamdulillah seperti biasa, dan kita baca astagfirullahaladzim 3 kali yang sebelum doa. Disebutkan dalam kitab Al-Azkar, barang yang baca itu akan diamputkan dosa-dosa yang sebelumnya. Pas. Kemudian doa itu segala isinya ada di situ, itu dunia dan akhirat. Terakhir isi doa itu adalah supaya diri kita ini diberi nur cahaya Allah SWT. Kalau diberi nur, kita tiap hari doa itu baca, maka nar tidak akan datang. Nur dengan nar, nur cahaya, nar api. Artinya kalau nur isinya tidak ada narnya, nerakanya. Insya Allah kita lepas dari neraka. Kemudian kita baca subhanallah 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 yamun wa yamun alaih. Saya pernah jumpa apa doa, ternyata itu rezeki. Mudah rezeki. Rezeki itu macam-macam, dari rezeki harta, rezeki ketenangan, rezeki keluarga aman, tenang hidup, itu rezeki banyak, bukan hanya harta. Yang terakhir astagfirullah, itu memang terus. Subhanallah, astagfirullah, supaya kita tidak sibuk mengejar dunia, tapi dunia yang mengejar kita. Nah, itu amalan. Semuanya ada artinya semua, cuma kita perlu tahu ya, dengan syarat kita beramal serahkan kepada Allah. Kalau kita ngamalkan begitu, Allah lah otomatis beri kita. Kan yang paling penting itu kita hanya ingin satu, hidup senang dan tenang di dunia dan akhirat. Itu ya sebenarnya. Kita berdoa apa yang diajarkan, hasil serahkan kepada Allah, dan isinya memang itu ya. Kalau kita hanya niat beramal berdoa hanya karena untuk dunia, ya benar apa? Macam orang berdagang baru bapak kena gini. Kita berdoa apa yang diajarkan, serahkan kepada Allah. Ya Allah yang bagi oleh baca doa ini, baca doa ini, bagi doa ini. Itu selawat gitu. Banyak sebenarnya Bang.
Seperti di dalam sholat sini ada antara doa dengan doa kan baca astagfirullah 3 kali ya dah. Kemudian baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilaha wa asyhadu anna muslimun itu 4 kali. Bukan hanya sekedar baca, tapi itu ada tujuannya. Apa kalau Allah menyatakan itu kan titian sirat itu yang panjang itu tuh naik jadi 500 tahun, segini jadi 500, turunnya 500. Tapi kalau orang mengamalkan itu yang habis bayar astagfirullahaladzim 3 kali ya dah. Habis doa pertama mau doa kedua boleh baca asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah ilaha wa la wahdahu muslimun baca 4 kali. Itu bisa memendekkan titian sirat itu jadi 4 hasta. Tapi cepat tidak kan begitu dia langsung berangkat. Enggak bisa kesot dan nyebrang tuh baru sampai ke surga. Itu bisa jadi lebih cepat itu sampai 4 hasta. Tenang saja sampai. Itu diantara apa namanya khasiatnya. Lihat kitabnya Nihayatus Zain namanya kitab. Jadi ada semua sebenarnya. Cuma kita membaca, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah lah yang mengaturnya. Itu ya. Ini mudah-mudahan salah satu bekal kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan sekian. Insyaallah kira-kira 2 atau 3 kali lagi di sini akan menghadap Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.